Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu di salah satu majelis yang semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala majelis ini menjadi majelis yang kelak menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Tentu tak lupa sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita semua kelak dikumpulkan kembali di surga Al-Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita pelajari malam hari ini ngeri lagi. Saya nggak tahu siapa yang komen di grup. Saya baca itu grup selagi mengaji. Temanya ngeri mana ini? Siapa yang bilang saya nggak tahu nih? Kemarin temanya adalah perbincangan penduduk neraka. Sekarang temanya adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kenapa kok temanya ngeri lagi Ustaz?
Ada seorang sahabat Nabi Muhammad, kalau nggak salah namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Monggo mungkin yang di sebelah pintu bisa geser maju atau pindah ke sini. Masih banyak insya Allah di sebelah kiri. Seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Suatu ketika beliau pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, kana nas yas'alunaka 'anil khair. Wahai Rasulullah, dahulu manusia, maksudnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang lain itu kalau nanya jenengan, biasanya pertanyaannya yang baik-baik. Gimana cara masuk surga? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Itu pertanyaan kebanyakan sahabat Nabi. Nah, saya sekarang, kata Hudzaifah ibnul Yaman, datang kepada panjenengan ya Rasulullah, pingin bertanya yang jelek. Kalau sahabat-sahabat yang lain nanyanya yang baik-baik, kalau saya nanyanya yang jelek. Apa tujuannya? Makhafata an aqa fihi. Saya bertanya kepada jenengan yang jelek ya Rasulullah, tujuannya karena saya khawatir saya mengerjakan kejelekan atau saya terjatuh pada kejelekan, sedangkan saya tidak tahu kalau itu adalah kejelekan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ngerti yang baik itu benar. Tapi nggak cukup. Kita harus ngerti yang baik dan juga ngerti yang jelek. Ngerti yang baik agar bisa dikerjakan, ngerti yang jelek agar bisa ditinggalkan. Makanya kalau panjenengan pernah dengar doa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau berdoa di antara doanya adalah Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Apakah sampai di sini? Tidak. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami rezeki ya Allah, mudahkan kami agar bisa mengerjakan dan mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang jelek itu jelek. Kemudian anugerahkan kepada kami ya Allah agar kami bisa menjauhinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita dituntut oleh Allah untuk ngerti yang baik agar bisa mengerjakan, dan kita juga dituntut oleh Allah ngerti yang jelek agar bisa dijauhi. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sedikit sebelum saya masuk selanjutnya, ini faedah sedikit, faedah tentang wajibnya ngerti yang baik dan wajibnya ngerti yang jelek. Jenengan kalau baca Al-Quran, mesti di banyak ayat ketika Allah memerintahkan tentang perintah mentauhidkan Allah, mesti diiringi dengan larangan berbuat apa lawannya tauhid? Syirik. Mesti dalam banyak ayat ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, mesti Allah gandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. Dan ini seperti kaidah yang barusan saya sampaikan di awal, bahwa kita dituntut ngerti yang baik, diperintahkan mengerjakan yang baik, tapi kita juga dituntut untuk ngerti yang jelek, tujuannya agar kita tidak mengerjakan. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, apa lanjutannya? Wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan Allah. Dan yang seperti itu banyak.
Oke, maka Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini cukup ngeri. Yang jelek-jelek tujuannya agar kita tahu, dan semoga harapannya kita juga terhindar dari yang seperti itu. Tujuan atau tema malam kajian malam hari ini adalah mereka yang dilaknat oleh Allah. Mereka yang dilaknat oleh Allah. Jadi siapa saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin ketika temanya perbincangan penduduk neraka, harapannya kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, tema malam hari ini berkaitan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Harapannya agar kita tidak menjadi bagian dari orang tersebut. Karena Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sih arti laknat? Laknat itu artinya, ada yang tahu? Tidak mendapatkan ridho. Kalau ini tidak mendapatkan rahmat. Ya. Laknat itu artinya seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Berarti kalau seseorang itu dilaknat, artinya dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya seseorang itu tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hidup di dunia ini sangat butuh sekali dengan kasih sayang Allah. Dan kelak di hari kiamat kita juga sangat butuh sekali dengan kasih sayang Allah. Lalu bagaimana kondisinya kalau kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dunia nggak dapat rahmat, di akhirat juga tidak dapat rahmat. Na'udzubillahi min dzalik. Satu hadis yang menunjukkan betapa pentingnya saya dan panjenengan butuh kasih sayang Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu lan yadkhulal jannata ahadun atau ahadan amalahu, lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Kata Nabi Muhammad, tidaklah amalan seseorang itu memasukkan dirinya ke dalam surga. Tidak ada seseorang yang masuk surga sebabnya karena amalan itu tidak ada. Berarti jenengan kalau masuk surga dengan anggapan karena saya sholat itu salah. Kalau jenengan menganggap bahwa dengan puasa yang panjenengan lakukan itu sebab jenengan masuk surga, kurang tepat. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesungguhnya amalan seseorang itu tidak memasukkan pelakunya menuju surga. Kenapa demikian? Kok bisa, Ustaz? Ya Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kenapa kok bisa? Amalan itu tidak memasukkan seseorang ke dalam surga, atau amalan itu bukan menjadi penyebab seseorang masuk surga. Karena satu, surga itu mahal harganya. Dua, amalan yang kita kerjakan tidak pantas sebagai pengganti kita masuk surga. Bisa dipahami? Jadi surga itu harganya mahal, sedangkan amalan kita sedikit. Wis sedikit dicampur ria, dicampur sum'ah, dicampur kejelekan-kejelekan yang lain. Jadi nggak pantas
Amalan kita ini sebagai bahasanya apa ya? Untuk beli surga ini gak pantas. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sahabat-sahabatku bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Allah itu punya barang dagangan dan barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Berarti surga itu harganya mahal. Nggak bisa surga yang begitu indahnya itu diraih hanya dengan sebatas amal yang kita lakukan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan amal seseorang itu bukanlah yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, sampai sahabat mengatakan sekalipun jenengan ya Rasulullah. Karena para sahabat tahu amalan Nabi Muhammad itu sangat banyak. Jika dibandingkan amalan saya dengan amalan Nabi Muhammad, ya tidak ada apa-apanya. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun jenengan, amal jenengan juga tidak bisa memasukkan jenengan ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Wala ana, sekalipun saya juga tidak bisa. Padahal amal Nabi Muhammad sangat banyak. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Nah ini. Tapi yang menjadikan seseorang masuk surga itu adalah rahmat Allah. Berarti penyebab kita masuk surga itu adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, kalau seseorang itu dilaknat berarti nggak dapat kasih sayang, otomatis ancamannya tidak masuk surga. Maka Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting untuk kita mengetahui beberapa hal, golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, sebelum saya masuk kembali, ini masih mukaddimah. Mukaddimah pertama, pengertian laknat. Mukaddimah kedua, laknat itu tadi artinya dijauhkan dari rahmat, dan mukaddimah kedua, butuhnya kita dengan rahmat Allah. Mukaddimah ketiga, dosa itu ada dua macam. Pernah mungkin saya sampaikan, dosa itu ada berapa? Dua. Pertama dosa kecil, yang kedua otomatis dosa besar. Pernah juga mungkin kalau tidak salah saya sampaikan di sini bahwa dosa kecil itu memiliki perbedaan dengan dosa besar. Karena ada dosa kecil dan karena ada dosa besar, otomatis dosa kecil itu tidak sama dengan dosa besar. Nah, apa perbedaannya? Biar cepat saja, perbedaan dosa kecil dan dosa besar adalah kalau dosa kecil itu hanya sebatas, ada yang masih ingat? Larangan. Kalau dosa kecil itu hanya sebatas larangan. Dilarang tok, dipenging, tapi nggak diancam. Itu dosa kecil. Contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan tentang kondisi imam sholat yang tidak disukai jamaahnya. Tidak boleh seseorang menjadi imam sedangkan makmumnya tidak suka sama dia. Ini Nabi Muhammad melarang. Tapi apakah di hadis ini ada ancaman? Ada nggak? Tidak ada. Nggak boleh seseorang menjadi imam sedangkan makmumnya tidak suka. Kan ada larangan. Larangannya nggak boleh jadi imam. Adakah ancaman di hadis ini? Tidak ada. Maka yang seperti ini, seseorang ketika menjadi imam sedangkan makmumnya nggak seneng, dia terkena dosa kecil. Tapi Bapak Ibu perlu saya luruskan, nggak senengnya makmum itu perlu digarisbawahi dan perlu dikotai. Bahaya, ya nggak senengnya karena mungkin bacaannya dowo, nggak seneng, ya nggak bisa.
nggak senang di sini, aduh Ustaz, ini nggak senang karena apa ya, suwi misalkan, tidak bisa. Karena yang dimaksud nggak senang di sini adalah karena mungkin bacaan-bacaannya, makharijul hurufnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Contoh itu pertama. Contoh yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk yang baru datang ke sebuah tempat, misalkan tempatnya full, habis itu Rasulullah SAW menyampaikan nih, dilarang seseorang membangunkan orang yang sedang duduk dengan tujuan dia duduk di tempat itu. Mas, ngapunten, tangi. Sing duwe omah teko. Bangun, dia berdiri, yang punya rumah duduk, tidak boleh. La yuqimur rajulur rajula min maq'adihi hatta yajlisa fihi, kata Nabi Muhammad. Enggak boleh seseorang membangunkan orang lain tujuannya agar dia bisa duduk di situ. Enggak boleh. Nabi Muhammad di hadis ini melarang, tidak boleh membangunkan seseorang yang sudah duduk dengan tujuan agar dia duduk di situ. Stop hadisnya sampai di situ. Berarti dari sini orang tadi dilarang sama Nabi Muhammad, tapi apakah ada ancamannya dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka orang tersebut terkena dosa kecil. Itu perbedaan, dosa kecil. Sekarang dosa besar. Dosa besar adalah otomatis lawannya. Semua yang dilarang oleh syariat plus diancam. Semua yang dilarang oleh syariat plus diancam. Ancamannya masuk neraka, dilaknat, mendapatkan murka Allah, tidak diampuni dosanya, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, dan seterusnya. Ini bentuk dosa besar. Berarti Bapak Ibu, hadis yang akan kita baca malam hari ini tentang orang-orang yang dilaknat, itu mereka juga mendapatkan dosa besar. Karena mereka dilarang oleh Nabi Muhammad untuk melakukan hal tersebut, plus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam orang tadi dengan bentuk laknat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mulai masuk pembahasan ini. Tapi sebelumnya, ini penting, berarti mukaddimah yang keberapa berarti ini? 4. Mukaddimah pertama pengertian laknat, mukaddimah kedua butuhnya kita dengan rahmat Allah, mukaddimah ketiga dosa yang dilaknat berarti menunjukkan ini dosa besar. Yang keempat, nah, nanti Bapak Ibu ini saya kasih di awal biar tidak lupa. Nanti kita akan lihat siapa yang melakukan ini dilaknat, siapa yang melakukan itu dilaknat, siapa yang seperti ini dilaknat. Tapi ini penting, bedakan antara namanya al-la'natul mu'ayyanah dengan al-la'natul mutlaqah. Islam itu membedakan laknat personal dengan laknat lawannya personal. Apa berarti? Umum. Laknat personal dan laknat umum, universal. Masya Allah, ya kerennya gitulah ya, universal. Apa contoh laknat umum, laknat universal? Contoh laknat universal nanti kita akan baca. Allah melaknat orang yang minum khamr misalkan, kan umum itu. Apa namanya? La'anallahu syaribal khamri. Allah melaknat orang yang minum khamr. Habis ini jenengan pulang, jangan minum, mampir warung, ternyata di sebelahnya ada remeng-remeng anak muda lagi nenggak apa namanya, khamr, minuman keras. Waduh, barusan pas pelajarannya Allah melaknat orang yang minum khamr, langsung jadi dai dadaan. Ambil
Apalagi jenengan jadi ketua RT misalkan, badannya besar kayak Pak Win misalkan, keker, habis itu langsung dimarahi. Oh, anta bocah, laknat kowe. Dilaknat kowe karena Allah Ta'ala. Nah, itu tidak boleh. Yang pertama, hadis tadi itu laknat universal. Yang kedua, ini maksudnya laknat personal. Tidak boleh yang seperti itu. Nunjuk hidung, tidak boleh. Paham ya? Dipahami ya? Jadi Islam melarang seseorang untuk, walaupun jelas hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda dan hadisnya sahih, semoga Allah melaknat orang yang minum khamar, tapi bukan berarti hadis ini kemudian kita jadikan untuk mengatakan kepada orang tertentu semoga Allah melaknatimu. Enggak boleh. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, urusan melaknat seseorang, menunjuk hidung, atau mengatakan orang lain kafir, atau mengatakan orang lain musyrik, ini perkaranya besar. Tunjuk hidung loh ya, personal, dan perkaranya besar. Nggak boleh kita nunjuk hidung kemudian mengatakan ente kafir, nggak boleh, haram. Nggak boleh ente musyrik, nggak boleh ente apa tadi dapat laknat dari Allah, nggak boleh. Kenapa demikian? Saya bacakan ini. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza la'ana syai'an. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, laknat anaknya sendiri misalkan, atau yang lainnya, so'idatil la'natu ilas sama, maka laknat tadi akan naik ke langit. Jadi jenengan nggak lihat, pokoknya kata Nabi Muhammad, kalau jenengan ngelaknat orang lain, laknat kamu yang itu, laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, kemudian ternyata pintu-pintu langit tertutup, tidak membuka kesempatan laknat itu naik. Paham ya? Semoga paham pokoknya. Tsumma tahbitu ilal ard fatughlaqu abwabuha dunaha, kemudian laknat itu turun karena nggak dibuka di pintu langit, akhirnya laknat itu turun ke bumi, mau masuk ke bumi, di bumi pun juga ditutup. Buminya tidak menerima laknat tadi karena jelek. Kemudian kata Nabi Muhammad, summa ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat ini ke kanan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ilal ladzi la'an, apabila ternyata laknat ini tidak pas untuk mengenai sosok yang akan atau sosok yang dilaknati, jadi pahami ya? Apabila laknat tadi tidak pas dan tidak berhak menimpa orang yang dilaknati, misalkan saya ngelaknat A, ternyata A ini enggak berhak untuk dilaknati, kemana laknat ini pergi? Fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Kalau enggak pas kepada orang yang dilaknati, maka laknat tadi akan kembali kepada diri sendiri. Berarti kalau kita ngelaknat orang, padahal orang tadi nggak berhak untuk mendapatkan laknat, otomatis laknatnya kembali ke siapa? Ke kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang lain nggak dapat rahmat dengan laknat tadi, ternyata orang itu nggak berhak mendapatkan laknat, berarti laknat itu kembali ke kita sendiri, otomatis kita sendiri tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, maksiat itu dosa besar. Maksiat itu dosa besar. Minum khamr dosa besar, zina dosa besar, dan maksiat-maksiat lain dosa besar. Tapi bukan kewajiban kita nunjuk hidung. Saya sampean bukan gitu maksudnya, nunjuk hidung bukan. Ya, tapi nunjuk hidung kemudian menjas. Menjas itu artinya menghakimi, ya gitu. Wadah, akan ngombe Homer misalkan, semoga Allah melaknatimu, hadza haram, tidak boleh. Lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang namanya Abdullah, namanya bagus,
Abdullah. Orang Arab juga maknanya Abdullah, ya manggilnya Abdullah, nggak seperti orang Kalongan. Abdullah, buah. Iya, gantilah ya Bapak Ibu, jangan Abdullah, jangan Dullah atau buah gitu. Abdul aja nggak apa-apa. Iya, Dul nggak apa-apa, boleh. Oke. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sahabat Nabi Muhammad ini namanya Abdullah. Tapi karena tingkah lakunya mbongkoni banyak orang, mbongkoni, mangkeli banyak orang, dia dijuluki sebagai himar. Tahu himar? Keledai. Himar itu hewan yang digunakan untuk sesuatu yang konotasinya jelek. Karena himar itu bodoh dan seterusnya. Nah, orang ini karena mbongkoni, mangkeli, akhirnya dijuluki dan sudah terkenal julukannya sebagai himar. Cuman orangnya seneng bikin Nabi Muhammad ketawa. Jadi orangnya ini lucu. Seneng Nabi Muhammad itu kalau ketemu dia mudah ketawa Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya tadi Abdullah, cuman julukannya adalah himar. Bapak Ibu, orang ini sukanya minum khamar. Dibawa ke Nabi Muhammad karena minum khamar. Kemudian dicambuk. Habis itu selesai, balik lagi. Habis itu dibawa lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza himar, minum khamar lagi ya Rasulullah. Konangan lagi, mojok minum khamar lagi ya Rasulullah. Cambuk lagi. Coba ini mana? Siap ya Rasulullah, wis kapok. Balik lagi. Nenggak lagi, minum khamr lagi, konangan lagi, cekelah sama sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini himar, konangan lagi ya Rasulullah, minum khamr, dicambuk lagi, terus seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad gemes, ini orang ya kapok-kapok, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Padahal sudah dicambuk sama Nabi Muhammad SAW. Habis itu ketika dibawa ke Nabi Muhammad pada suatu ketika, maka sahabat Nabi Muhammad saking gemesnya, dia mengatakan, Allahumma l'anhu, ya Allah, laknati dia ya Allah. Sering sekali orang ini dibawa ke Nabi Muhammad karena konangan minum khamr. Kiye maneh sampai sing nyambuk bosen, kiye maneh dicambuk ini terus itu. Akhirnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma l'anhu, ya Allah, laknatilah dia ya Allah. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, la tal'anu, jangan kau laknati dia. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulahu. Semi Allah, saya tahu bahwa di hatinya itu masih ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, cerita yang lain. An Abi Hurairah, ini masih muqaddimah, insyaallah habis ini kita masuk sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi utiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisakron. Nabi Muhammad didatangi sama orang yang lagi mendem, lagi tenggeng, ngefly. Sakron. Fa umira bidorbihi au fa amara bidorbihi. Maka Nabi Muhammad ketika didatangi orang lagi mendem tadi, Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk memukul orang tadi, untuk mencambuk orang tadi. Fa minna man yadribuhu biyadih. Di antara kita ada yang gebuki pakai tangan. Gebuki itu pakai tangan. Wa minna man yadribuhu bina'li. Sebagian kita, kata sahabat Nabi Muhammad, ada yang mukuli pakai sandal. Jadi ada yang digebuk pakai tangan, ada yang gebukinya pakai sandal. Wa minna man yadribu bi thawbih. Di antara kita ada yang melepas baju jubahnya dilepas buat gebuki. Seperti cilianin jenengan kan kalau terawih gimana itu? Kawal sarung buat gebuki. Lah itu mungkin kayak gitu. Wa minna man yadribu bi thawbih. Taubnya dilepas kemudian dibukuli. Halaman sorof, kemudian sudah suruh pergi sama Nabi Muhammad, orang itu pergi. Qala rajulun malahu, kenapa dia ini digebuki sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini? Dia belum tahu, laki-laki tadi ini belum tahu kasusnya orang tadi karena dia sebelumnya tenggeng.
Kenapa dia? Kok digebuki? Ahzahullah. Semoga Allah menghinakan dirinya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan kamu bantu syaitan untuk mengejek saudaramu. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, walakin qulu Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ini ada penting yang kadang kita lupa. Kadang kalau kita ngelihat orang yang lagi maksiat, benci, iya benci. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan laknati dia, tapi doakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tugas kita itu bukan mengejek, tapi tugas kita ini mengajak. Tugas kita ini bukan mencaci maki, tapi tugas kita ini mencintai. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah yang seperti ini masih banyak, tapi itu sebagai mukaddimah saja. Harapannya setelah ini kita masuk orang-orang yang dilaknat, jangan sampai setelah itu kita melaknat orang secara personal. Oke. Yang pertama, banyak, cuman saya nggak sebutkan semua, paling beberapa saja. Yang pertama, orang yang dilaknat adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wa la'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya. Para sahabat ketika itu bingung. Ada memang, apakah ada orang yang melaknati orang tuanya sendiri? Ditanya, ya Rasulullah, dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayh. Di antara dosa besar yang paling besar adalah seseorang ngelaknati orang tuanya sendiri, mencaci maki orang tuanya sendiri, ngumpat kepada orang tuanya sendiri. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu abawai? Ya Rasulullah, gimana itu maksudnya seseorang itu kok ngumpat orang tuanya? Bagaimana maksudnya seseorang itu ngelaknat orang lain, ngelaknat orang tuanya sendiri? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, yasubur rajulu rajula fayasubbu abahu. Seorang laki-laki lagi ejek-ejekan. Nah, ini mainan kita dulu waktu kecil. Ejek-ejekan wong tua. Ini yang adik-adik ini nggak boleh ejek-ejekan orang tua. Seorang laki-laki ngejek orang tua orang lain, kemudian dia nggak terima, akhirnya dia ngejek yang lebih besar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini saya ingat melenceng sedikit, nggak ada kaitannya sama sekali, tapi saya ingat ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini dijadikan sebagai dalil, namanya saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu menutup celah. Kita dilarang menghina sesembahan orang kafir. Padahal kalau ditanya berhak tidak sesembahan orang kafir ini dihina, jawabannya sangat berhak. Dincot-encot, pokoknya berhak sekali mereka untuk dihina, karena mereka sesembahan yang batil, disembah selain Allah. Tapi Allah melarang untuk kita seorang muslim menghina sesembahan orang kafir. Kenapa demikian? Karena kalau orang kafir yang Tuhannya disembah, dihina, dan mereka akhirnya nggak terima, akhirnya mereka bisa jadi akan menghina sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti secara nggak langsung kita menjadi penyebab kita sendiri yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama ini kondisinya Bapak Ibu, nggak boleh menghina orang lain atau menghina orang tua orang lain yang kemudian akhirnya orang tadi menghina orang tua kita. Maka yang seperti ini kata Nabi Muhammad, itu dianggap sebagai orang yang sama saja melaknati ibu dan bapaknya sendiri. Oke, jadi adik-adik kalau guyon nggak usah hina-hinaan dan ejek-ejekan nama orang tua. Oke, yang kedua, nah ini banyak di Bojong, nggak tahu di sini.
pindahnya patok tanah. Geser duwe sikil ini patoknya. Hadis ini juga riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wala'anallahu man ghayyal manar." Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah patokan tanah. Saya diceritani sama istri, di Bojong itu banyak kasus demikian. Dulunya tanahnya seberapa, seiring berjalannya waktu ternyata tanahnya mungkin digebyur minyak, jadi ini melal. Jadinya pindah itu patoknya. Padahal saya nggak tahu ya, kalau saya tinggalnya di kota, dan di kota saya tinggal di tempat yang tanahnya sudah mulai langka. Tak kira patok itu paling pakai kayu atau pakai apa. Ternyata yang namanya patok di desa pakainya semen gitu ya, ada tulisannya. Ternyata kayak gitu aja bisa pindah, ya Allah. Nah, ini hati-hati, orang yang merubah batas tanah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan punya tetangga yang seperti ini? Jangan bawa hadis ini kemudian nuduh hidungnya. Nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Gemes ini, mumpung ada hadis seperti ini Ustaz. Saya pengen praktekkan hadis ini Ustaz di tetangga saya yang seperti itu. Misalkan, yuk datang aja mertamu, bilang, Pak saya barusan dengar hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang yang mindah patok. Sudah, habis itu tinggal pulang. Kita nggak nuduh, tapi kan kita bicara secara umum. Cuman masalahnya kadang orangnya tidak sadar. Cuek itu. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Bahkan di hadis yang lain sebelum masuk yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kelak siapa saja yang memindahkan patoknya, menggeser patoknya, maka kelak dia akan dikalungkan dengan tanah yang bukan hak miliknya. Kalungannya pakai tanah. Itu nanti kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bagaimana bentuknya. Yang ketiga, Rasulullah SAW ini melaknat seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait masalah minuman keras, khamr. Ketiga adalah yang minum khamr dan membantu pengadaan khamr. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam ini karena bahayanya khamr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan saja melaknat orang yang minum khamr dan juga melaknat orang yang menyediakan khamr. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat semua yang berkaitan tentang khamr. Kita lihat hadis ini. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Nabi Muhammad itu ngelarang khamr di 10 sisi. 10 sisi berkaitan khamr dilaknat semua sama Nabi Muhammad SAW. Pertama, asiroha, orang yang meres khamr. Nggak tahu, saya belum tahu gimana cara bikin khamr. Pokoknya kata Nabi Muhammad, ya mungkin bikin khamrnya pakai perasan. Yang mengambil hasil perasannya. Satu, wa mu'tasiroha, dan orang yang pertama mohon maaf, yang memerasnya betul. Yang kedua yang mengambil hasil perasannya. Jadi saya meres, saya dapat laknat. Kemudian Pak Amsori ngambil perasannya, Pak Amsori juga dapat laknat. Contoh aja. Wasyaribaha, dan yang meminumnya. 3, 4, wal mahmulata ilaih, dan yang membawa khamr tadi, atau bahasanya yang mendistribusikannya dapat laknat juga. Wasaqiyaha, dan yang memesannya dapat laknat juga. Mesen tok tapi nggak minum, sama dapat laknat. Minum kok nggak pesan, dapat laknat. Oh nggak beli Ustaz, dikasih eman-eman, dapat laknat. Mubazir. Wabai'iha, dan yang menjualnya.
Saya jual kok, tapi saya nggak minum, dapat laknat. Wa akila samaniha, dan yang mendapat atau mohon maaf, dan yang memakan hasil jualannya, anaknya. Ya Allah, berarti orang yang jualan khamr, anaknya dimakankan dengan hasil khamr, berarti anaknya juga dapat laknat. Wal mustariyalaha, dan orang yang membelinya. Wal mustaratalaha, dan orang yang membelikan untuk orang lain. Titip, berarti orang yang dititipi beli khamr. Kalau tadi beli khamr sendiri, kalau saya nggak beli khamr, saya cuma dititipi tok, saya just tip. Saya mau pergi ke luar negeri, di sana ada khamr terbaik, just tip. Apa namanya? Titip. Oh, saya nggak minum, tapi saya cuma dititipi, sama saya juga dapat laknat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, 10 sisi dari khamr yang dilaknat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, yang ke-10 apa belum 10? Oh, 9, saya ulangi. Pertama, asiroha, orang yang memerasnya. Yang kedua, wa mu'tasiroha, orang yang mengambil hasil perasannya. Wa syaribaha, orang yang meminumnya. Wa hamilaha, oh ini kelewat ini. Yang mendistribusikannya, tadi sudah ya. Wal mahmulata ilaihi, dan yang memesannya. Nah itu, berarti kurangnya yang memesan. Sudah? Wasaqiyah, dan yang menuangkannya. Waiters. Iya. Cuman nuangkan tok. Ada. Saya nggak minum. Tenang, saya nggak pesen, saya nggak beli, saya nggak nitip, saya nggak apa-apa. Mung, saya ketika di sana ngesok ketok. Dapat laknat juga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, 10 tadi. Yang keempat sekarang. Ini lagi mau musim. Jadi pas ini saya sampaikan di sini. Sogok. Ya. Saya minum dulu. Bismillah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadiah, hadiah itu kapan saja tidak dikaitkan dengan 2025. Ganti kepala sekolah. Ya. Kalau hadiah kapan saja, Ustadz saya terima Ustadz, tapi saya nggak mau nyoblos dia. Sama saja. Kata para ulama, sama saja. Ya, ini semua disebut dalam istilah itu apa ya namanya kalau nggak salah money politik. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau alasan hadiah, mau alasan sedekah, mau alasan diterima tapi nggak milih, semuanya dihitung sama. Suap dan yang menerima suap. Oke. Ya namanya biar keren, memang syaitan itu tujuannya seperti itu. Zina, pezina dikatakan pekerja PSK. Atau lebih indah lagi, kupu-kupu malam. Iya. Oke, selanjutnya. Di antara yang dilaknat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, nah ini mungkin bapak-bapak ada, ibu-ibu juga lebih banyak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kebiasaan bagi perempuan ya, menyambung rambut. Menyambung rambut, apa namanya itu istilahnya? Smoothing, hair extension.
tadi saya nanya sama istri, lupa ini. Kan kalau saya nanya sama istri yang terkait perempuan biar lebih bisa difahami ibu-ibu. Hair extension katanya. Iya betul, jazakallah khair. Menyambung rambut. Tak tahu kalau smoothing itu bukan kayaknya. Smoothing itu hanya meluruskan. Pembahasannya bukan laknat, cuman meluruskan itu boleh atau tidak. Kata para ulama tidak boleh jika tujuannya menyerupai orang kafir. Ada artis kafir rambutnya lurus, maka kemudian jenengan diluruskan, maka nggak boleh. Tapi kalau rambutnya berindil, akhirnya mengganggu ketika memakai jilbab, jilbabnya melar gitu ya, jadi diluruskan untuk tujuan seperti itu, maka insya Allah wallahu ta'ala alam tidak mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, terkait orang yang apa tadi motong rambut atau hair extension. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, dan Allah juga melaknat wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Berarti tukang salon yang seperti ini dan yang datang minta seperti ini dilaknat. Berarti boleh buka salon, cuman yang seperti ini tidak menerima. Mohon maaf, tidak menerima hair extension. Wal washimah wal mustaushimah, yang minta tato dan yang mentatokan. Di ayat yang lain dan di hadis yang lain, dan Allah melaknat orang yang mencukur alis dan yang minta untuk dicukur alis. Biasanya kalau cukur alis itu nanti ketika mau nikah. Nah, ini ketika mau nikah juga tidak usah dicukur alisnya. Ini semuanya dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, berapa saya lupa situ ya. 6. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat seseorang yang laki-laki yang meniru perempuan dan seorang perempuan yang meniru laki-laki. Atau banci, lawannya banci, waria. Ya Allah melaknat banci dan Allah juga melaknat waria. Berarti kalau laki-laki dilaknat oleh Rasulullah SAW dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menyerupai perempuan dalam tindak tanduknya, kemudian dalam fashionnya, pakai baju. Lah berarti contoh lomba yang dilarang saat Agustusan adalah lomba laki-laki pakai. Alhamdulillah sudah kelewat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Besok lagi enggak usah seperti itu. Ya, itu contoh hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La'ana ar-rajula, Rasulullah mengatakan Allah melaknat seorang laki-laki yalbasu lubsatal mar'ah, melarang Rasulullah melaknat orang yang memakai baju perempuan, daster dipakai, dilaknat sama Allah. Wal mar'atu talbasu lubsatar rajul, dan seorang wanita yang memakai bajunya seorang laki-laki. Ustadz, jangan pakai gamis ini kayak daster ini saja. Ya, buatan ini bukan daster, tapi memang baju gamis yang tidak dikatakan sebagai daster. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan karena selesainya lebih kasih jam 9 kurang 5 menit. Yang mungkin masih punya pertanyaan dipersilahkan, mau langsung boleh, kalau bisa saya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya langsung juga dipersilahkan. Kalau mau bertanya secara tulisan tangan juga boleh, atau yang mau bertanya lewat WhatsApp, HP saya juga aktif, silahkan bisa lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo Mas Zia. Kalau ini kan suap nggak boleh ya Ustaz ya. Tapi kalau ngasih fee itu boleh nggak Ustaz? Ngasih fee. Fee itu komisi. Ya. Ya.
Misalkan contohnya, contoh kasusnya, saya ya, saya ngurus sesuatu kemudian dikasih fee jasa. Bismillah, alhamdulillah. Pertama terkait jasa, jika ngurus tertentu kemudian di awal sudah dibilang jasanya sekian, maka insya Allah tidak apa-apa. Kemudian jika tidak ada akad di awal dan tidak disampaikan jasa untuk ngurus sekian di awal, kemudian di akhir iktikat saya baik untuk ngasih, itu juga tidak apa-apa. Tapi itu di akhir. Oke, terus kemudian kalau bikin SIM, bikin STNE, saya STNK enggak ya? Perpanjang STNK atau bikin SIM, khususnya bikin SIM. Kalau tidak nembak, susah nggak bisa-bisa. Maka kata para ulama yang seperti itu boleh. Kenapa? Karena dalam rangka kita menuntut hak kita. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak diberi hak kita. Maka seperti itu kata para ulama, tidak apa-apa. Yang seperti itu juga disampaikan oleh Ustadz Musyafa hari ini, dan juga Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain menyampaikan demikian, tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Monggo. Kalau bisa saya jawab insya Allah. Tadi apa namanya, kan kita nggak boleh melaknat orang ya Ustaz ya. Mengatungi juga orang. Nah ini kan masih marak melaknat Yahudi Yahudi kayak gitu kan. Kalau diperbolehkan apa juga kan jelas orang kafir. Iya. Kalau itu jelas diperbolehkan karena mereka adalah orang kafir. Tapi bahasanya semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Jangan semoga Allah melaknat Israel. Kadang ada sebagian kita yang mengatakannya semoga Allah melaknat Israel. Kenapa nggak boleh? Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita mengatakan semoga Allah melaknat Israel, berarti secara nggak langsung kita melaknat Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian semoga Allah melaknat Bani Israel, bukan mengatakan Israel. Saya pandang seperti itu juga tidak diperkenankan. Karena tidak semua Bani Israel adalah orang-orang Yahudi yang jahat. Jadi lebih tepatnya boleh kita mengatakan demikian, tapi dengan redaksi semoga Allah melaknat mereka orang-orang Zionis Yahudi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lagi monggo Bapak. Masya Allah. Dengan ada apa? Tidak ada. Ya. Oke. Bagaimana ketika kita bertato, saat itu kita nggak tahu hukumnya. Sudah ada tatonya, kemudian tahu hadisnya seperti itu. Bagaimana kondisinya Ustaz? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu dihapus. Karena ketika menghapus juga ada unsur melukai diri sendiri. Maka sudah biarkan yang sudah, biarlah sudah. Jadi tidak perlu dihilangkan. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Cuman jika seandainya ada cara yang tanpa melukai diri, kemudian tanpa ya semakna dengan melukai diri untuk dihilangkan, maka jawabannya boleh-boleh saja. Intinya tidak sampai pada batas wajib untuk dihilangkan, seperti itu. Jadi kalau dihilangkan tanpa melukai diri maka lebih bagus, tapi tidak sampai batas wajib untuk dihilangkan. Kalau sudah bertato ya sudah, seperti itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi tetap ditutupi dan bukan dalam rangka yus beneran nggak kata Ustaz nggak wajib. Akhirnya ada sisi masih membanggakan diri dengan apa yang sudah nempel di badan kita berupa tato tadi, diperlihatkan seakan-akan ya sama aja, kita masih senang dan bangga dengan tato yang menempel di badan. Jadi walaupun nggak wajib untuk dihilangkan, tapi wajib bagi kita untuk menutupi dan jangan dibangga-banggakan dan jangan ditampakkan di hadapan orang. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi ibu-ibu? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada saya ucapkan terima kasih pas jam 9.21.00. Jazakumullahu khairan. Kayaknya juga sudah sangat rasanya sudah sepi ngelangut sekali karena isyaknya mungkin agak maju, jadi jam 8-nya kiranya agak malam. Intinya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Panjenengan sudah menyimak dengan baik dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan itu salah semoga dimaafkan oleh Allah, dan panjenengan pun juga semoga dosa-dosa panjenengan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.